Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil MB dengan NIM 220404501041. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori Sigmund Freud dan juga teori Edward Sprenger. Yang pertama yaitu biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang neurologis dan psikolog Austria. Dia merupakan figur yang tak terlupakan dalam sejarah ilmu psikologi. Beliau lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di Freiburg, Moravia, atau yang kini kita kenal dengan Republik Ceko. Freud ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang alam bawah sadar, struktur kepribadian, dan proses psikologis manusia melalui pengembangan teori psikoanalisisnya yang mendalam dan kontroversial. Kehidupan awal Freud ini tercermin dalam pendidikannya yang luar biasa. Ia memulai studi kedokteran di Universitas Wina yang pada saat itu dirinya masih memiliki usia yang relatif muda dan kemudian mengambil spesialisasi dalam neurologi. Nah, selama periode ini ia bekerja di berbagai rumah sakit dan laboratorium yang dimana hal itu memungkinkannya untuk memperdalam pemahamannya tentang otak dan sistem saraf pada manusia. Kemudian salah satu inovasi besar Freud adalah pengenalan metode yang kita kenal saat ini yaitu psikoanalisis yang didasarkan pada asumsi bahwa banyak aspek dan perilaku manusia seperti mimpi, tindakan tidak sadar, dan gangguan psikologis yang dimana memiliki akar yang dalam di alam bawah sadar. Nah, dengan pendekatan ini, Freud menggali lapisan-lapisan pikiran tersembunyi untuk mengungkap konflik dan dorongan yang tersembunyi dalam kehidupan mental individu. Selama hidupnya, Freud ini mengalami banyak tantangan dan penentangan terhadap teorinya. Namun, pengaruhnya dalam dunia psikologi itu tetap kuat dan dia menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah ilmu psikologi. Terlepas dari kontroversinya, kontribusinya dalam pemahaman tentang alam bawah sadar dan kompleksitas manusia telah membentuk dasar bagi perkembangan psikologi modern. Nah, kemudian Sigmund Freud ini meninggal di pengasingan di London pada tahun 1939. Namun, meskipun beliau sudah meninggal, dia mewariskan ilmu psikologi modern dan pengaruhnya itu dalam manusia. Freud dengan kerendahan hati dan ketulusan dalam mengejar pemahaman pikiran manusia tetap menjadi figur yang sentral dalam perkembangan pemikiran psikologis. Beliau adalah sosok yang membantu kita untuk menuntut saling terkaitnya kompleksitas dan misteri dalam batin manusia. Kemudian konsep dasar teori Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah salah satu aliran psikologi yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman manusia dan perilaku mereka. Nah, teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud pada awal abad ke-20 dan telah menjadi salah satu landasan utama dalam bidang psikologi. Pertama kali teori psikoanalisis ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1890-an. Nah, selain sebagai teori, psikoanalisis ini ditujukan sebagai praktik psikologis dan praktik akademik juga. Dalam kritik karya sastra, teori psikoanalisis dapat diterapkan sebagai praktik akademik. Pusat perhatian pada teori psikoanalisis ini adalah ketidaksadaran. Nah, konsep ketidaksadaran ini tersebut ternyata dimunculkan melalui mimpi. Freud menyatakan bahwa mimpi merupakan jalan alternatif yang dilengkapi dengan ketakutan, hasrat, atau ingatan depresi untuk mencari jalan ke pikiran sadar. Sigmund Freud mengambil istilah psikoanalisis ini pertama kali adalah dengan tujuan untuk membuat contoh gambaran perkembangan kepribadian metode psikoanalisis serta filsafat mengenai manusia pada tahun 1986. Dengan aliran pertama setelah behaviorisme dan psikologi humanistik eksistensial. Dalam psikoanalisis, hasil kerja Freud yang dikenal banyak orang adalah struktur kepribadian, di mana di dalamnya Freud mengatakan bahwa terdapat 3 komponen dalam kepribadian, di antaranya adalah id,
ego, dan superego. Kemudian yang ketiga yaitu struktur kepribadian teori Sigmund Freud. Nah, salah satu konsep yang sangat fundamental dalam teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud ini adalah struktur kepribadian, di mana struktur kepribadian ini itu mengacu pada bagaimana individu menyusun dan mengorganisasi berbagai aspek kepribadian dalam diri mereka. Nah, dalam teori ini Freud mengidentifikasi 3 komponen utama yang membentuk struktur kepribadian, yaitu yang sudah disebutkan tadi, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama yaitu id. Nah, id ini itu adalah bagian dari kepribadian yang terletak di tingkat yang paling primitif dan bawah sadar. Ini adalah rumah bagi dorongan-dorongan naluriah dan insting-insting dalam manusia. Id ini beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yang berarti bahwa ia berusaha untuk memuaskan dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan tanpa memperhitungkan konsekuensi moral atau etika. Dorongan seksual dan agresif adalah contoh klasik dari apa yang ditemukan di dalam id. Id tidak mengenal waktu, tempat, ataupun realitas, dan tugas utamanya adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar dari individu ini terpenuhi. Kemudian struktur kepribadian yang kedua yaitu ego. Nah, ego ini adalah komponen yang berhubungan dengan realitas. Ego beroperasi di tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada id dan bertindak sebagai mediator antara dorongan-dorongan id yang tak sadar dan tuntunan realitas sosial serta moral. Ego berusaha mencapai keseimbangan antara apa yang diinginkan oleh id dan tuntunan yang diberikan oleh superego. Ini melibatkan pengembangan berbagai strategi dan mekanisme pertahanan untuk mengatasi konflik internal. Struktur kepribadian yang terakhir yaitu superego. Nah, superego ini adalah komponen moral dalam kepribadian. Nah, ini mewakili aturan-aturan atau nilai-nilai dan standar moral yang diajarkan oleh masyarakat dan orang tua. Nah, superego berperan dalam mengendalikan dorongan-dorongan id dan mengevaluasi tindakan dan pikiran individu berdasarkan standar etika. Nah, seringkali superego ini itu dia mengekang keinginan-keinginan dari id dan menuntut pengendalian diri, kepatuhan pada norma sosial, dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral yang ditanamkan dalam diri individu. Kemudian yang terakhir yaitu pribadi yang sehat dan tidak sehat dari teori psikoanalisis Sigmund Freud ini. Yang pertama yaitu pribadi yang sehat. Pertama, keseimbangan kepribadian. Nah, pribadi yang sehat ini itu mencapai keseimbangan yang baik antara tuntunan id, ego, dan superego. Mereka mampu memuaskan dorongan-dorongan id dengan cara yang tidak melanggar tuntunan moral dan etika yang diberikan oleh superego. Yang kedua, fleksibilitas ego. Nah, pribadi yang sehat ini memiliki ego yang fleksibel dan efektif dalam menangani konflik internal. Mereka mampu menggunakan mekanisme pertahanan dengan baik, seperti sublimasi atau rasionalisasi, untuk mengatasi dorongan-dorongan id yang tidak diinginkan tanpa menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu resolusi konflik internal. Nah, individu yang sehat ini itu mampu mengatasi konflik internal yang muncul dalam tahap perkembangan seksual atau konflik konsep diri. Nah, mereka mengalami pergeseran dari tahap-tahap perkembangan ke tahap berikutnya tanpa terjebak dalam masalah atau perasaan takut. Kemudian yang keempat, kesejahteraan psikologis. Nah, pribadi yang sehat ini itu cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang baik. Mereka mampu mengatasi tekanan dan stres dengan cara yang adaptif dan juga produktif, tanpa mengalami masalah kesehatan mental yang serius. Kemudian yang kedua yaitu pribadi yang tidak sehat dalam teori psikoanalisis. Seperti yang pertama, ketidakseimbangan kepribadian. Nah, pribadi yang tidak sehat dalam teori psikoanalisis ini mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara id, ego, dan superego. Mereka cenderung terjebak dalam konflik internal dan perilaku yang tidak sesuai.
Yang kedua, mekanisme pertahanan yang tidak sehat. Nah, berbanding terbalik dengan yang tadi, individu yang tidak sehat mungkin menggunakan mekanisme pertahanan yang tidak sehat seperti represi yang berlebihan, proyeksi, ataupun denial untuk mengatasi konflik internal. Nah, ini dapat mengakibatkan tekanan psikologis dan ketidakseimbangan yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, masalah kesehatan psikologis. Nah, pribadi yang tidak sehat ini itu cenderung lebih rentan terhadap masalah kesehatan psikologis seperti gangguan pada kecemasan, depresi, ataupun gangguan kepribadian. Nah, konflik internal yang tidak terselesaikan ini dan penggunaan mekanisme pertahanan yang tidak efektif dapat menyebabkan gangguan-gangguan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ketidakmampuan individu dalam mengatasi konflik seksual atau konsep dirinya. Nah, individu yang tidak sehat ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi konflik internal yang berkaitan dengan tahap perkembangan seksual atau konflik konsep diri. Mereka dapat terjebak dalam tahap perkembangan yang lebih rendah atau mengalami perasaan takut dan kebingungan yang berlebihan. Oke, selanjutnya teori yang kedua yaitu dari Edward Sprenger. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu biografinya dulu. Edward Sprenger ini adalah seorang psikolog sosial terkemuka yang dikenal karena kontribusinya yang berharga dalam bidang psikologi kepribadian. Beliau lahir pada tanggal 27 Juni tahun 1882 di Berlin, Jerman. Sprenger tumbuh menjadi seorang pemikir yang mendalam dan inovatif yang memiliki dampak signifikan dalam pemahaman manusia dan karakteristik manusia. Edward Sprenger memulai perjalanannya di dunia psikologi dengan belajar di Universitas Berlin, tempat ia belajar di bawah bimbingan tokoh terkenal seperti Wilhelm Dilthey dan George Simmel. Pelajaran ini mempengaruhinya secara mendalam, membentuk fondasi pemikirannya tentang pemahaman manusia dan masyarakat. Sprenger kemudian melanjutkan studinya di Universitas Leipzig, di mana ia terus mengembangkan minatnya dalam bidang psikologi. Pengaruh Edward Sprenger dalam dunia psikologi ini tidak hanya mempengaruhi penelitian akademis, tetapi juga aplikasi praktis dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, manajemen sumber daya manusia, dan konseling. Teorinya tentang tipe kepribadian membantu para profesional memahami perbedaan individu dan merancang pendekatan yang lebih efektif dalam berinteraksi dan bekerja dengan orang-orang yang beragam. Kemudian Edward Sprenger meninggal pada tanggal 17 September tahun 1963. Beliau meninggalkan warisan yang berharga dalam dunia psikologi kepribadian dan pemahaman manusia. Melalui kontribusinya yang luar biasa, ia telah membantu kita melihat manusia dalam berbagai nuansa dan kerumitan, mengingatkan kita bahwa setiap individu adalah unik dan pengertian tentang nilai-nilai dan motivasi mereka merupakan kunci untuk memahami siapa diri mereka sesungguhnya. Yang kedua, konsep teori Edward Sprenger berdasarkan nilai kebudayaan. Nah, teori kepribadian Edward Sprenger ini mengemukakan bahwa nilai-nilai kebudayaan memainkan peran yang penting dalam membentuk kepribadian individu. Beliau mengidentifikasi ada 6 jenis nilai kebudayaan yang mempengaruhi kepribadian, yaitu yang pertama teoretikal atau teoritis. Nah, ini tuh adalah orang yang cenderung memiliki nilai teoritis, cenderung tertarik pada pengetahuan, penelitian, dan pemecahan masalah. Mereka memiliki dorongan untuk memahami dunia dan menerapkan pengetahuan mereka. Kemudian yang kedua ada ekonomik atau ekonomis. Nah, individu dengan nilai ekonomis ini cenderung fokus pada hasil praktis, efisiensi, dan manfaat pribadi. Mereka yang memiliki
ekonomik ini mereka sering menilai segala sesuatu dari sudut pandang yang ekonomi. Kemudian yang ketiga ada estetik atau estetis. Nah, orang-orang yang memiliki nilai estetis ini mereka itu menghargai keindahan, seni, dan ekspresi kreatif. Mereka ini cenderung mencari keindahan dalam segala hal dan mengutamakan pengalaman yang estetis atau keindahan. Kemudian yang keempat ada sosial atau sosial. Ya, nilai sosial menekankan interaksi sosial, hubungan antar individu, dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Orang dengan nilai sosial memiliki dorongan untuk membantu dan bersosialisasi dengan orang lain di sekitarnya. Kemudian yang kelima ada politikal atau politik. Nah, individu dengan nilai politik memiliki minat dalam pengaruh, kekuasaan, dan kebijakan. Nah, mereka ini cenderung terlibat dalam aktivitas politik dan memiliki dorongan untuk mempengaruhi keputusan dan struktur sosial mereka. Kemudian yang keenam ada religius atau keagamaan. Nah, nilai keagamaan ini itu mencakup keyakinan spiritual, moralitas, dan pencarian makna dalam hidup. Nah, orang dengan nilai ini itu cenderung akan mencari makna dan tujuan dalam aspek keagamaan atau spiritualitas. Setiap individu itu memiliki kombinasi nilai-nilai kebudayaan yang sudah saya sebutkan tadi. Meskipun salah satu nilai mungkin lebih dominan daripada yang lain, tapi konsep ini itu dapat membantu menjelaskan perbedaan dalam kepribadian individu dan preferensi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Teori Edward Sprenger tentang nilai kebudayaan ini adalah konsep dasar dalam pemahaman kepribadian individu. Nilai-nilai kebudayaan mempengaruhi preferensi, tindakan, dan interaksi sosial individu, membentuk bagian integral dari identitas dan kepribadian mereka. Melalui pemahaman nilai-nilai kebudayaan, kita dapat lebih baik menghargai keragaman dan kompleksitas manusia dalam berbagai budaya dan konteks sosial. Kemudian yang ketiga ada struktur kepribadian teori Edward Sprenger ini yang berdasar nilai kebudayaan. Nah, Edward Sprenger ini adalah seorang psikolog abad ke-20 yang mengembangkan teori kepribadian yang menarik, yang mencoba memahami bagaimana individu menginternalisasi nilai-nilai kebudayaan mereka ke dalam perilaku dan sikap mereka. Nah, menurut Sprenger, nilai-nilai kebudayaan yang beragam menghasilkan beragam tipe kepribadian pula. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam memahami bagaimana budaya dapat mempengaruhi karakter suatu individu. Nah, adapun struktur kepribadian menurut Sprenger ini yang pertama ada artistik atau seni. Nah, tipe kepribadian artistik ini adalah mereka yang sangat menghargai kreativitas, keindahan, dan ekspresi diri. Mereka cenderung mencari pengalaman yang menginspirasi dan menciptakan dunia di sekitar mereka. Nilai-nilai seni dan ekspresi diri adalah inti dari identitas mereka. Mereka mungkin berbakat dalam seni, musik, atau bahkan dalam cara mereka berpakaian. Yang kedua sosial atau sosial. Individu dengan tipe kepribadian sosial cenderung fokus pada interaksi sosial dan hubungan manusia. Mereka menghargai empati, kerja tim, dan dukungan sosial. Hubungan manusia adalah pusat dalam hidup mereka, dan mereka sering mendukung orang lain dengan penuh semangat. Kemudian yang ketiga adalah tradisional. Nah, individu dengan tipe kepribadian tradisional ini menekankan nilai-nilai konservatif, tata nilai yang tertelah mapan, dan penghormatan terhadap warisan budaya mereka. Nah, mereka menghargai aturan, etika, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang kelima ada utilitarian atau utiliter. Nah, tipe kepribadian utiliter ini cenderung fokus pada manfaat praktis, hasil, dan efisiensi. Mereka ini itu cenderung memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan
dan mengukur segala sesuatu berdasarkan keuntungan yang dapat mereka peroleh. Kemudian yang keenam ada individualistik. Kalau tadi ada sosial, maka sekarang ada individualistik. Nah, individu dengan tipe kepribadian individualistik ini, mereka menekankan pada kebebasan, otonomi, dan pengembangan diri. Mereka mencari pemahaman diri dan hak untuk melakukan apa yang mereka yakini tanpa terlalu banyak campur tangan dari orang lain. Nah, teori kepribadian Sprenger ini itu memberikan wawasan yang berharga tentang cara budaya mempengaruhi karakter suatu individu. Namun, seperti semua teori, ini memiliki keterbatasan. Beberapa kritikus menganggap bahwa teori ini terlalu sederhana dan terlalu berfokus pada aspek-aspek positif dari nilai-nilai kebudayaan, tanpa mempertimbangkan aspek negatif atau konflik yang mungkin muncul. Nah, selain itu, manusia kompleks dan seringkali mengintegralisasi nilai-nilai dari berbagai tipe kepribadian, sehingga mungkin sangat sulit untuk mengkategorikan individu dalam satu tipe kepribadian yang tunggal. Kemudian yang terakhir adalah pribadi yang sehat dan tidak sehat dari teori Edward Sprenger ini. Nah, teori Edward Sprenger tentang nilai kebudayaan ini itu mengidentifikasi ada 6 tipe pribadi yang mencerminkan nilai-nilai kultural yang berbeda. Dalam konteks ini, kita dapat mempertimbangkan 2 tipe pribadi yang dapat dianggap sebagai mana yang sehat dan tidak sehat berdasarkan preferensi nilai-nilai kebudayaan. Yang pertama, pribadi yang sehat. Nah, salah satu tipe pribadi sehat yang dapat dianggap sehat dalam teori Edward Sprenger ini adalah tipe teoritikal atau pribadi teoritis. Individu dengan tipe pribadi ini cenderung sangat menghargai ilmu pengetahuan, pemikiran abstrak, dan pemecahan masalah intelektual. Mereka memiliki dorongan yang cukup kuat untuk menggali pengetahuan, mengejar ilmu pengetahuan, dan menyumbang pada kemajuan budaya dengan cara yang positif. Pribadi teoritis ini memiliki dorongan yang cukup tinggi untuk belajar dan mengembangkan pemikiran mereka sendiri. Mereka berkontribusi pada perkembangan teknologi, sains, seni, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Pribadi ini dapat dianggap sebagai pribadi yang sehat dalam masyarakat yang memberi nilai pada ilmu pengetahuan dan penelitian. Kemudian ada pribadi yang tidak sehat dalam teori Edward Sprenger ini. Nah, di sisi lain, kita dapat mengidentifikasi tipe pribadi yang mungkin dianggap tidak sehat. Nah, dalam konteks nilai-nilai kebudayaan tertentu ya. Salah satu tipe ini adalah ekonomi atau pribadi ekonomis. Individu dengan tipe ini cenderung menghargai materialisme, kekayaan, dan pencapaian finansial sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Mereka dapat menjadi sangat kompetitif dan terobsesi dengan akumulasi harta. Pribadi ekonomis mungkin mengabaikan aspek-aspek kehidupan yang lebih berharga daripada harta tadi, seperti hubungan sosial yang sehat, kesejahteraan emosional, dan kontribusi positif pada masyarakat. Mereka dapat menciptakan budaya yang didorong oleh keserakahan dan persaingan yang berlebihan, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Teori Edward Sprenger ini memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai kebudayaan dapat mempengaruhi tipe pribadi yang kita temui dalam masyarakat. Pribadi yang sehat atau yang tidak sehat dapat berbeda-beda tergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk merenungkan nilai-nilai yang mereka anut dan dampaknya pada perkembangan individu dalam masyarakat. Mungkin itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai teori Edward Sprenger dan juga teori psikoanalisis Sigmund Freud. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.